السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Hingga siang hari ini Allah masih berkenan dan mengizinkan kita semua untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya. Dengan mudah kita melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barakah ini menjalankan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang athar al-istiqamah. Bagaimana tanda-tanda daripada istiqamah yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan 17 kali kita membacanya, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta istiqamah kepada Allah, meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam meriwayatkan tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim, beliau menyampaikan bahwa as-siratal mustaqim itu adalah yang pertama mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengikuti generasi sahabat salafus salih kita, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ittabi'u sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ai kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahku dan ikuti apa yang telah dilakukan oleh al-khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ijma' para ulama khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah yang dinamakan as-siratul mustaqim, itu adalah mengikuti kebenaran dan mengikuti Islam serta mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk kita. Hadirin rahimakumullah, lalu apa kira-kira ketika seseorang itu sudah beristiqamah, athar yang ada pada dirinya? Al-Imam Syafiq Al-Balji rahimahullah, bahwa beliau pernah menyampaikan tentang cara kita beristiqamah agar supaya ada bekas ketaatan yang sangat luar biasa pada diri kita. Beliau menyampaikan yang pertama, cara kita untuk beristiqamah adalah tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Apapun musibah yang menimpa kita, jangan sampai perintah Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia kita. Yang ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain dan hawa nafsu kita, akan tetapi ikutilah dhamir kita, petunjuk dan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka yang pertama kita akan bahas, ingatlah hikmah ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Musibah ini di dalam kita mensikapi bisa ada dua, bisa menjadi bala dan bisa menjadi ujian. Kalau musibah yang menimpa kita, yang pertama kali kita mendapatkan musibah tersebut, lalu kita ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kok kita yang kena musibah. Yang kedua kita kembalikan bahwa musibah itu adalah kita semuanya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu pasangan niat kita yang pertama ketika mendapatkan musibah, maka musibah ini akan menjadi ujian keimanan bagi kita. Akan tetapi sebaliknya, jika musibah itu menerima kita dan kemudian kita berkeluh kesah lalu menyalahkan orang lain, maka musibah ini menjadi bala bagi kita dan musibah ini menjadi azab bagi kita, wal'iyadu billah. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengambil hikmah ya, di dalam dari musibah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya ketika kita mau bersabar itu menjadi penguat keimanan kita. Kita makin ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mungkin dalam sehari-hari kita jarang sekali berdoa kepada Allah, merasa bahwa dirinya sudah kuat, merasa bahwa dirinya sehat, merasa bahwa dirinya aman. Ini merupakan sebuah kesombongan. Bagi seorang mukmin, hendaklah doa ini menjadi kekuatan kita. Jangan sampai ketika kita mendapatkan musibah baru kita memperbanyak doa. Itu masih lebih baik daripada ketika sudah mendapatkan musibah tapi tidak berdoa sama sekali. Dan dari musibah yang Allah berikan kepada kita melahirkan keikhlasan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya orang yang sedang tertimpa musibah dia tidak bisa daya upaya apalagi yang mereka usahakan, hanya berpasrah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah ini juga bisa membangunkan seseorang yang tadinya lalai, maka dia akan kembali bersemangat lagi menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang akan kita bahas adalah kita tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Dunia perlu kita kejar, tidak ada masalah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah sampaikan, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ketika salat Jumat sudah kalian tunaikan, fantashiru fil ard, silahkan bekerja lagi di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, mencari rizki urusan dunia adalah perintah daripada Allah. Namun yang perlu kita dahulukan ibrah daripada surah Al-Jumu'ah di sini adalah laksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, menjalankan ketaatan kita salat Jum'ah. Terlebih lagi adalah salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Syekh Al-Arnaud mengatakan hadis ini adalah sahih. Rasulullah bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhan." Siapa yang menjaga salat maka dia akan akan mendapatkan cahaya dan mendapatkan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, serta keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak mau menjaga salat ini, lam yakun lahu nuran wala burhan wala najatan. Dia tidak akan mendapatkan baik itu bukti ataupun keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa kana yaumul qiyamah, nanti ketika dia di akhirat, ma'a Qarun, bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, berserta dengan Fir'aun, wa Haman, wa Abdullah bin Ubay. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak memperhatikan tentang masalah salat ini sangat berbahaya sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau pernah menyampaikan bahwa orang yang gegara mereka ini disibukkan dengan hartanya sehingga melalaikan salat, maka dia kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama dengan Qarun. Orang-orang yang kaya sibuk dengan kekayaannya, lupa salat, Qarun bersama dengan mereka dalam satu barisan.
Orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan kemewahannya, melalaikan salat, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Kemudian orang-orang yang sibuk dengan kekuasaannya, ketika sudah kekuasaan meracuni dirinya, lalu kemudian terlalaikan pula salatnya, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Haman. Anda tahu siapa Haman? Haman adalah perdana menterinya Fir'aun yang gila akan kekuasaan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi para pedagang yang sibuk dengan dagangannya, salat terlupakan, salat Jumat lewat wal'iyadu billah, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay ibnu Khalaf. Siapa Ubay ibnu Khalaf? Ubay ibnu Khalaf adalah tokoh Yahudi di mana dia adalah orang yang gila akan dagangannya hingga dia lupa kepada Rabbnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah musibah yang sangat besar ketika kita meninggalkan istiqamah di dalam kita beragama. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti komentar orang lain dan juga tidak mengikuti hawa nafsu kita. Maka dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, "Manil tamasa ridallah bi sukhtin nas, kafahu Allahu mu'natan nas." Siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Artinya, apapun aktivitas yang kita lakukan, jika memang itu adalah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbebas dari segala macam hal. Kemudian Rasulullah sampaikan, "Wa manil tamasa ridhan nas." Siapa yang mencari ridha manusia bisukhtillah, dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wakalahu Allahu ilan nas, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Jadi kalau kehidupan kita ini mengharapnya berkeluh kesah kepada manusia, Allah akan lepas tangan dan tidak akan ngurusin kita lagi. Silahkan kamu minta kepada manusia. Tapi ingat hadirin, ketika kita pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendengarkan hawa nafsu kita tidak mendengarkan ocehan orang, karena setiap kali aktivitas yang kita lakukan pasti akan ada orang yang berkomentar. Pasti akan ada orang yang menyalahkan, pasti akan ada orang yang melemahkan. Hatta yang kita bicarakan itu adalah sebuah yang hak, pasti akan ada orang yang kemudian tidak suka. Ini yang perlu kita fahami. Kalau kita kemudian berperilaku menurut apa yang mereka ucapkan kepada kita, maka tidak ubahnya kita sama dengan mereka. Oleh karenanya, jangan dengarkan omongan orang lain, jangan dengarkan hawa nafsu kita, maka dengarkanlah perintah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengatakan sal dhamiraka, tanyalah hati nuranimu sendiri. Karena hati nurani tidak akan bohong. Itu adalah sebuah sensor yang Allah telah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mari kita beramal sesuai dengan apa yang sudah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbing kita di dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ikuti, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Maka ayat ini dipungkasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab, karena Allah maha dahsyat siksanya. Jadi agama ini sudah ada pagernya, sudah ada temboknya, sudah ada bentengnya. Jangan kita lewati. Apa yang diharamkan oleh Allah, selesai, tidak usah banyak tanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka lakukan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beberapa hal tentang ciri khas orang-orang yang sudah beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak akan meninggalkan taat kepada Allah gara-gara kesibukan dunia. Dunia iya, akhirat lebih utama. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu memperdengarkan
Dhamir memperdengarkan hidayah, petunjuk dari Allah, tidak memperdengarkan nafsu dan komentar-komentar orang lain. Kemudian orang-orang yang beristiqomah akan selalu dan senantiasa mengikuti segala amalannya berdasarkan Al-Quran maupun bimbingan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikategorikan sebagai orang-orang yang istiqomah dalam agama ini dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin, marilah di kesempatan khutbah yang kedua ini kita tundukkan hati kita khudurkan hati kita, mohon kepada Allah diberikan petunjuk supaya bisa mengikuti semua kebenaran, diberikan kita kuasa untuk selalu beristiqamah, dimudahkan kita melakukan amal-amal saleh di hari-hari kita sampai kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا وإياهم لما في صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.